Wih, halo semua, balik lagi nih di edisi spesial banget. Tahukah kamu, edisi Ramadan? Siap-siap ya, karena kali ini kita bakal ngebongkar beberapa hal tentang puasa yang mungkin selama ini kita kira udah bener. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, kamu pernah dengar nggak sih aturan puasa yang kayaknya aneh gitu? Misalnya nih, jangan tidur kelamaan, batal loh puasanya. Nah, gara-gara semua orang ngomong gitu, ya udah kita ikutin aja. Tapi, apa benar itu semua fakta? Nah, ini pertanyaan bagus. Kok bisa ya? Ada banyak banget mitos soal puasa yang nyebar di mana-mana. Ternyata ada alasannya loh di baliknya. Ini dia nih biang keladinya. Banyak banget aturan puasa ini tuh kayak warisan turun-temurun, diterima gitu aja tanpa dicek lagi sumber aslinya. Padahal nih ya, kalau kita tahu mana yang benar, ibadah puasa kita bisa jadi jauh lebih mantap dan tenang. Oke, siap-siap. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita bakal adu langsung mitos-mitos puasa yang paling sering kita dengar versus fakta yang sebenarnya. Siap kaget nggak? Dan ini dia, mitos nomor 1. Kayaknya ini juaranya deh, apalagi di kalangan kita-kita nih. Katanya, kalau tidur seharian pas puasa, puasanya jadi batal atau minimal makruh. Benaran nggak sih? Oke, mari kita bedah mitos lawan fakta. Faktanya adalah, tidur itu sendiri sama sekali nggak membatalkan puasa. Jadi, kalau kamu pas tidur siang tiba-tiba mimpi lagi makan martabak, tenang, puasamu aman kok. Eits, tapi ada tapinya. Dan ini poin yang penting banget. Walaupun puasa kamu nggak batal, ingat deh, esensi Ramadan itu kan buat melatih diri, melatih kesabaran, perbanyak ibadah. Nah, kalau seharian dipakai buat tidur, kita jadi kehilangan momen-momen berharga buat upgrade diri, iya kan? Lanjut ke mitos kedua. Yang ini juga sering banget bikin orang parno nih. Bener nggak sih nelen ludah itu bisa bikin puasa kita batal? Jawabannya tegas dan jelas. Enggak. Menelan air liur kita sendiri itu kan proses alami tubuh ya. Jadi sama sekali nggak membatalkan puasa. Yang batal itu kalau kamu sengaja ngumpulin air liur semangkok terus diminum. Atau ya jangan sampai deh nelan ludah orang lain. Dan mitos pamungkas yang sering jadi tameng andalan kita semua. Aduh, lagi puasa nih, wajar dong kalau lemas, kalau mager. Tapi pertanyaannya, apa benar puasa itu harus jadi alasan buat kita jadi nggak produktif? Nah, lihat deh, fakta ini bener-bener membalikan mitosnya 180 derajat. Puasa itu bukan soal berhenti gerak, tapi justru ini tuh kayak bootcamp buat ngelatih disiplin dan ngendaliin diri. Anggap aja ini gym spiritual kita selama sebulan penuh. Jadi kuncinya cuma satu, manajemen waktu. Coba deh bikin jadwal, habis subuh ngaji, siangnya ngerjain tugas, sore istirahat bentar. Kamu bakal kaget sendiri lihat betapa produktifnya kamu pas puasa. Yuk, bisa yuk! Oke, setelah kita bongkar semua mitos tadi, sekarang yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya tujuan utama kita puasa? Langsung dari sumbernya. Coba kita ambil waktu sejenak buat merenung. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, ini dia intisarinya. Tujuan akhir puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus, itu cuma bagian kecilnya. Tujuan besarnya, yang paling utama, adalah untuk membentuk ketakwaan. Artinya, kita jadi pribadi yang lebih sadar sama kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kita. Oke, sekarang kita udah tahu faktanya, kita juga udah ingat lagi tujuan utamanya, terus apa efeknya buat ibadah kita sehari-hari. Yuk kita lihat gimana caranya semua ini bisa bikin puasa kita jadi lebih berisi. Jadi, kalau kita beribadah pakai ilmu, bukan cuma ikut-ikutan, hasilnya tuh beda banget. Pertama, kita jadi jauh lebih yakin, nggak was-was lagi. Kedua, hati jadi lebih adem, lebih tenang, dan yang paling penting, puasa kita tuh jadi kerasa lebih dapat maknanya. Dan inilah kesimpulan utamanya. Puasa yang benar itu bukan puasa yang isinya penuh mitos dan keraguan, tapi puasa yang kita jalani dengan penuh kesadaran dan niat buat jadi lebih baik, jadi lebih bertakwa. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Selama ini, puasa kamu udah didasarin sama fakta? Atau masih nyampur sama mitos? Semoga Ramadan kali ini benar-benar bisa bawa kita ke level yang lebih tinggi ya. Selamat menunaikan ibadah puasa semuanya.